Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, saudaraku semuanya, pemirsa, saat ini saya berada di tengah hutan. Namun hutan ini sudah ada sebagian yang dikelola oleh warga. Nah, anehnya dan uniknya di tempat ini saya mendapatkan sebuah istana dengan panjangnya yang berkilo-kilometer, teman-teman. Nah, jadi bangunan yang ada di depan kita ini merupakan istana, dan untuk tahunnya ya saya tidak tahu, yang jelas ini merupakan bangunan kuno. Nah, seperti ini. Jadi sudah ditumbuhin oleh tanaman-tanaman yang merambatnya. Coba dilihat teman-teman, bangunannya itu tebalnya ya, tebalnya ini kisaran 1 meter ini tebal bangunannya saja, dan untuk ruangannya itu sangat lebar sekali tapi sudah terbengkalai. Nah, seperti ini. Jadi menurut dari warga sekitar sini, ini dulunya katanya itu merupakan istananya Pak Tuan. Nah, jadi sapaan tersebut sudah biasa ya di zaman-zaman mungkin penjajahan. Kalau menyebut orang kaya itu katanya Pak Tuan gitu. Jadi ini istilahnya Pak Tuan, teman-teman. Bayangkan, coba dilihat besar bangunannya ya. Dan kita coba ke sini teman-teman. Nah, ini kayak seperti di Kamboja, Angkor Wat itu loh. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu ya, sebuah bangunan yang ada di tengah hutan seperti ini. Masya Allah. Coba kita lihat ya, ini pohon-pohon yang akarnya sudah merambat. Nah, semakin menambah keangkeran dari tempat ini ya. Jadi untuk tinggi bangunannya itu kemungkinan ini kalau atapnya masih utuh itu bisa mencapai 30 meter teman-teman. Dan ini saya berada di ruangan paling dalam sudah. Kita coba ke sini ya. Nah, di sini ada salah satu semacam kayak jendela-jendelanya begitu. Nah, itu mengeluarkan seperti asap ya. Jadi jendela-jendelanya itu seperti ini, besar-besar teman-teman. Masya Allah, pemirsa di rumah ya, bayangkan ya bagaimana ketika bangunan ini dibangun. Kalau ini adalah istananya Pak Tuan, artinya orang-orang di zaman kolonial, pastinya ya mereka mempekerjakan orang-orang pribumi ya, dan pastinya juga mereka juga memberikan upah yang tidak layak, teman-teman. Jadi tempat ini menyimpan historis yang panjang, dan seperti ini keadaan sekitar. Jadi ditumbuhin oleh ini pohon-pohon jati saat ini ya. Masya Allah. Coba kita lihat, ini pondasinya itu seperti ini. Besar ini. Seperti ini teman-teman, besar sekali. Ini pondasinya saja, dan ini memanjang. Coba saya lebih jauh lagi ya. Nah, ini sepertinya sudah ada jalur warga, karena memang hutan kalau di Jawa itu tidak begitu itu teman-teman, tidak begitu lebat ya. Dan ini suasananya mendung, banyak nyamuk juga di sini. Nah, coba dilihat ya. Masya Allah, ini bangunannya itu besar sekali teman-teman. Jadi saya mencoba untuk memperlihatkan semua bagaimana sisi dari dindingnya, dari istana yang katanya itu rumah atau istananya Pak Tuan. Jadi yang punya ini mungkin dulu itu sultan ya. Ini adalah sultan mungkin yang punya. Kalau orang-orang yang biasa gak mungkin membangun bangunan sebesar ini. Wih. Coba dilihat teman-teman, ini loh, wih, besarnya seperti ini, tingginya itu loh. Yang saya lihat saja ini kisaran 10 meter, dan banyak jendela-jendela di sini. Seperti
mungkin ruangan-ruangan atau jendela-jendela ke ruangan-ruangan sebelahnya ya. Masya Allah. Dan kemudian untuk tempatnya ini memang sengaja saya rahasiakan karena ini berada di tengah hutan. Takutnya apa, kalau ini dipublikasikan tentang tempat atau lokasinya, ini kemungkinan besar akan jadi penjarahan dari orang-orang, teman-teman, karena materialnya itu besar-besar dan bisa jadi kalau dibongkar batu-batu batanya itu kan bisa ada daya jualnya ya. Wih, coba kita geser ke sini lagi, teman-teman. Ini loh, kayak di luar negeri itu loh, bangunan di tengah hutan Angkor Wat itu loh, ditumbuhin akar seperti ini yo. Luh. Dan saya coba untuk cerita ini memang saya tampung dari tutur warga sini, bahwa di tempat ini ya kalau malam hari, apalagi di malam-malam tertentu seperti malam Jumat ya, malam Selasa Kliwon, itu banyak penampakan, teman-teman. Penampakan seperti noni-noni begitu. Tahu ya noni-noni itu ya, seorang perempuan dari zaman kolonial yang sangat cantik. Luh, coba kita lihat ya, pohon beringin ini besarnya itu sudah mencapai diameter sekitar 3 meter dan sudah menyatu dengan dinding. Jadi ini adalah akar pohon beringin yang sudah mengikat ke dinding-dinding dari istana atau rumah dari sultan di zaman kolonial, teman-teman. Kalau untuk mengacu ke kerajaan tidak mungkin ya, karena kerajaan itu masih belum ada semacam kayak lulu atau perekat dari semen. Jadi ini adalah peninggalan dari kolonial yang menurut warga merupakan rumah dari Pak Tuan. Ya Allah, bagaimana ya ruangannya yo. Dan banyak nyamuk, teman-teman, banyak nyamuk. Saya kurang persiapan, harusnya pakai oil yang anti nyamuk itu ya. Coba dilihat, ini hanya sebagian saja sebetulnya, dan di atas sana sudah ditumbuhin tanaman-tanaman merambat seperti pohon-pohon ataupun tanaman jenis pakis ya. Nah, jadi kalau yang saya tampung ya, kembali kepada penampakan tadi, orang ataupun noni-noni itu mengintip di sela-sela dari jendela atau lubang-lubang ini, teman-teman, lubang-lubang dari bangunan ini. Ya Allah, nyamuknya banyak sekali yo. Saya coba untuk ke sini ya, teman-teman. Nah, di sini ada semacam bangunan irigasi. Nah, ini bangunan irigasi ya, dan kemungkinan masih baru ini. Apakah mungkin juga peninggalan dari bagian dari bangunan ini yo. Coba dilihat yo, suasananya itu loh, suasananya itu mencekam kayak di apa ya, film-film epic gitu loh. Dan kaki saya digerubung semut. Aku tak coba lihat dari sisi sebelah sini yo. Ini sepertinya sangat menarik sekali kalau kita coba untuk keluar melihat dari sisi sebelah sini, sebelah dari bangunan ini. Aku tak kesini dulu. Nah, coba dilihat, teman-teman. Ya Allah, aku merasakan apa ya, historis ataupun kegiatan-kegiatan yang sangat tragis juga di tempat ini. Kayak semacam apa ya, ada penyiksaan terhadap orang-orang pribumi begitu. Ini cuma perasaan saya saja ya, jadi jangan diambil hati. Loh, di sini ada semacam jalur warga. Nah, ini jalur warga ya, dan kelihatan di samping dari bangunan ini sudah banyak ditumbuhin oleh pohon-pohon jati. Kita coba ke sini ya, melihat dari sisi luar. Ini luasnya yang saya lihat untuk saat ini, untuk lebarnya itu kisaran 10-15 meter dan panjangnya itu berkilo-kilo. Jadi ini hanya sebagian yang tampak lebih utuh begitu, teman-teman.
Loh, coba dilihat ya. Ini pohon beringin ini loh, sudah melilit sedemikian rupa. Loh, sampai gepeng ini. Loh, ini gepeng ya teman-teman. Harusnya kan bulat yo. Loh, ini loh. Ini sudah kayak semacam sabuk. Jadi menjadi sabuk bangunan ini gitu loh. Loh. Berarti kan sudah lama ini pohon beringin ini tumbuh di sini ya, dan tidak ada orang yang berani nebang. Kalau melihat di posisi beringin ini, sebelah luar dia masuk di bagian sini, terus dalamnya itu berada di bagian dalam, jadi terbelah menjadi dua ini beringin. Coba saya menjauh ya, supaya kelihatan di kamera itu lebih gimana ya, lebih leluasa begitu loh pemirsa di rumah untuk lihatnya. Tuh kayak gitu ya, yang akar sebelahnya masuk ke lubang di sebelah atas itu, nah masuk ke dalam situ. Nah, saya coba untuk kembali melihat seberapa panjang dari bangunan yang katanya itu rumah dari Pak Tuan ini dulu. Kalau utuh ya pastinya megah sekali. Bayangkan ketebalannya saja itu sudah mencapai 1 meter. Kalau sekarang itu ketebalan dari bangunannya itu mungkin hanya berapa yo? Mungkin 25 cm itu. Kalau di zaman sekarang yo. Wih. Ya teman-teman, saya mencoba untuk memperlihatkan dari sisi sudut dari bangunan ini. Coba dilihat. Loh, kayak gitu. Loh, Masya Allah, ini luar biasa ya. Dan mohon maaf sekali lagi untuk dari lokasinya tidak saya tampilkan, tidak saya publikasikan, takutnya ada penjarahan ya, karena batu batanya itu kalau dibongkar itu bisa berkubik-kubik itu dapet. Dan nanti tempat ini sudah tidak mempunyai histori sejarah lagi gitu loh ya. Jadi mohon maaf ya, sangat luar biasa. Dan mohon untuk share ya video ini sebanyak mungkin supaya kita dan generasi selanjutnya bisa mengingat sejarah dari Indonesia ini, bahwa Indonesia ini merdeka bukan dari hadiah dari negara-negara lain, tapi merdeka atas dari perjuangan para pahlawan kita. Jadi teman-teman, mohon untuk selalu tetap semangat dan selalu berjuang sesuai dengan kemampuannya masing-masing untuk memajukan Indonesia sampai menuju ke Indonesia emas nantinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.